Salam. 2000 tahun lalu, dari siang sampai malam seperti ini, malam-malam yang sangat mencekam. Malam sangsara itu sebenarnya malam pengkhianatan. Lawan kata pengkhianatan itu adalah kesetiaan. Supaya orang berjalan dalam kemuliaan Tuhan, unsur paling utama yang diperlukan namanya kesetiaan. Salah satunya, orang yang setia pasti taat. Orang yang taat pasti setia. Tanpa kesetiaan kita dengan Tuhan, kita tidak akan bisa memerintah dengan Dia. Kesetiaan ini penting sekali. Para murid selama 3 tahun diajar untuk belajar setia dengan Tuhan. Diajar untuk belajar setia dengan perkara-perkara yang Tuhan ajar dia dalam sebuah pelayanan. Mereka harus setia dalam pelayanan. Mereka harus setia dalam memberi. Mereka harus setia dalam melayani satu persatu orang. Kesetiaan ini sangat-sangat penting dalam hidup kita. Setia itu artinya berpegang teguh pada janji, kokoh tak tergoyahkan. Itu kata setia. Hari ini kita belajar satu hal yang diperlukan sekali supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan dan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Itu kesetiaan. Ada satu ayat firman Tuhan akan membantu kita untuk mengerti, dan kita akan bahas banyak hal malam hari ini. Dalam Mazmur 37 ayat 3. Mazmur 37 ayat 3. Kita akan baca bersama-sama 2-3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Engkau percaya kepada Tuhan, itu baik. Engkau melakukan perbuatan baik, itu berkenan kepada Allah. Engkau mengikuti aturan-aturan yang baik, itu bagus sekali. Tetapi yang Tuhan tekankan, berlakulah setia. Banyak orang baik tapi tidak setia. Para murid-murid tidak setia dengan Tuhan. Setia ini adalah karakter yang sangat penting, yang berhubungan dengan semua hal. Kita harus setia dalam pekerjaan kita. Kita harus setia dengan pemimpin kita. Kita harus setia dengan keluarga kita. Kita harus setia dengan pelayanan kita. Yang paling utama yang Tuhan tekankan, kesetiaan kita dengan Tuhan itu nomor 1. Kalau orang sudah setia dengan Tuhan, pasti dia akan setia dengan keluarganya. Kalau orang sudah setia dengan Tuhan, pasti dia akan setia dengan pekerjaannya. Kalau orang sudah setia dengan Tuhan, pasti dia setia dengan atasannya. Kalau orang setia dengan Tuhan, pasti dia setia dengan pelayanannya. Kenapa? Ketika orang berlaku setia, dia berjumpa mengalami Tuhan dalam hidup dia. Kesetiaan itu paling penting dan sangat penting, Pak. Lawan kesetiaan adalah pengkhianatan. Karakter seseorang bisa dilihat dari sebuah kata, namanya kesetiaan. Orang bisa dan harus menghasilkan buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita lihat di sana. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini, Pak. Kalau orang tidak setia menghasilkan buah roh semacam ini, saya berpikir dengan Tuhan, dia pasti tidak benar.
Kalau orang selingkuh, pasti dengan Tuhan tidak benar. Kalau orang bercerai, pasti dengan Tuhan tidak benar juga. Kalau orang tidak menghargai satu dan yang lain, pasti dengan Tuhan tidak benar juga. Makanya kata kesetiaan ini yang harus ada dalam hidup kita. Bagian pertama yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Tidak mudah menjadi orang setia. Kalau kita dalam keadaan baik-baik saja, kita pasti setia dengan Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, yang kita terima yang buruk, yang tidak nyaman. Kenapa kok seperti ini? Sehingga kita pertanyaan terus timbul. Kenapa kok seperti ini? Mengapa kok seperti ini? Apakah kita tetap setia dan mempercayai Tuhan? Ketika doamu belum dijawab, apakah engkau tetap setia dan mempercayai Tuhan? Ketika istrimu berubah, suamimu berubah, apakah engkau tetap setia mendampingi dia? Ketika engkau tidak dikasih jadwal pelayanan lagi, apakah engkau tetap setia dengan gereja lokalmu? Ini penting Bapak Ibu. Kadangkala orang mau setia kalau dia mengalami hal yang baik dalam hidup dia. Kalau hidupmu sudah hancur, engkau ditinggalkan orang yang benar-benar menjadi kekuatan penopang dalam hidupmu, apakah engkau tetap setia? Engkau sudah melakukan yang baik, yang terbaik, dan yang terbaik. Tapi ketika engkau melakukan terbaik, apa yang engkau kerjakan tidak diakui. Apakah engkau tetap setia dalam hal itu? Tidak gampang berjalan dengan namanya setia, Pak. Ketika engkau punya usul yang brilian, menurutmu usulmu paling bagus, ketika engkau ungkapkan di depan banyak orang, usulmu ditolak. Apakah engkau tetap setia ketika engkau ditolak? Ketika engkau tidak dipedulikan, keluargamu tidak pedulikan, siapapun orang terdekat nggak peduli kepada kamu, apakah engkau tetap setia? Ketika engkau berdoa sakit, yang kau doakan justru mati, apakah engkau tetap setia? Ada orang jangan hanya dilihat setianya waktu hari Minggu, waktu dia berdoa di gereja. Lihatlah orang itu setia atau enggak waktu dia di luar gereja. Waktu dia berkumpul dengan orang-orang yang bukan gereja. Waktu dia mengalami kesulitan apapun yang bukan dalam gereja. Apakah dia tetap setia? Camkan baik-baik perkataan saya, kesetiaan, Pak. Saya sepanjang hari dari kemarin, Tuhan, apa yang harus aku bahkan ini, Tuhan? Ada satu tema berjalan dalam kemuliaan. Tapi apa yang aku sampaikan? Waktu saya mau mandi, ada satu kata seperti di dada saya, kesetiaan. Kesetiaan. Apakah saya tetap setia kalau saya melayani di tempat ini dalam keadaan kurang baik? Banyak orang setianya waktu mengalami hari-hari baik, waktu mengalami suasana baik, waktu ada uang banyak, waktu semua pergumulan dijawab Tuhan, itu baru setia. Waktu engkau kekurangan, waktu engkau ditolak orang, waktu engkau difitnah orang, waktu engkau disalah mengerti tentang dirimu, apakah kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan? Banyak orang menyebut dirinya baik, tapi tidak setia. Amsal 20 ayat 6, mari kita baca. Amsal 20 ayat 6. Kita baca 2-3. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Banyak orang berkata, wah dia baik sekali, dia rajin pelayanan, dia suka membantu orang. Apakah dia tetap setia masa-masa sulitnya dengan Tuhan?
Lihat kanan dirimu. Aku tahu kamu orang baik hati. Apakah engkau setia dengan pekerjaan Tuhan? Itu Pak. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Kita sering berkata, aku baik, aku melakukan ini, itu. Yang jadi pertanyaan, orang setia siapa yang menemukannya? Yang dimaksud Tuhan setia itu, dalam segala hal, setialah perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara dan mempercayakan perkara yang besar. Ketaatanmu mutlak. Orang yang setia pasti taat, Pak. Dalam segala hal. Jangan kita kelihatan baik, kelihatan bagus, tapi hati kita sebenarnya nggak setia dengan Tuhan. Ukuran baik menurut diri kita dan ukuran baik menurut Tuhan itu beda. Ukuran baik menurut Tuhan, dia melakukan segala hal dengan setia. Setia, Pak. Orang baru setia kalau ada kepentingan di dalamnya, baru setia. Ada untung di dalamnya, baru setia. Kenapa sekarang banyak orang tidak setia kepada Tuhan dan dia murtad? Kenapa? Ada sesuatu ketidaksetiaan itu. Apa motivasinya? Uang, kedudukan, tenar, pengaruh. Sehingga orang tidak bisa setia. Ingin tenar, ingin kawin lagi, ingin harta, kedudukan. Dia berusaha tidak setia. Dan ketidaksetiaannya itu dengan Tuhan membuat dia lari daripada Tuhan. Banyak orang sekarang nih, Pak, kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, problem rumah tangga, dia tinggalkan Tuhan begitu gampang sekali. Apapun yang terjadi dalam dirimu, hadapi itu bersama Kristus. Pernah mendengar seorang hamba Tuhan namanya Elia Miron. Dia penginjil yang tidak sekolah penginjil. Tetapi Tuhan pakai untuk membalikkan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan sehingga berbalik kepada Tuhan. Elia Miron perjalanannya begitu sulit sekali. Pemuda ini sulit sekali. Dia pikul salib Kristus, dia diancam mau dibunuh, dia diancam mau dipenjara. Tapi apa yang dikatakan dia tepat semua, bahwa di luar Kristus tidak ada namanya surga. Itu membuat orang marah besar. Sehingga orang anak-anak muda yang begitu bimbang tentang kesetiaan Tuhan, yang mati di kayu salib, yang bimbang akan kekristenan, bimbang akan Tuhan Yesus, orang-orang mulai berbalik dan berbalik percaya kepada Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat TikTok, lewat YouTube, lewat apapun yang dia buat. Di tengah ancaman, di tengah kesulitan, sampai dia disembunyikan oleh kawan-kawan semua apologet. Disembunyikan satu tempat yang orang lain tidak boleh tahu. Kalau tahu pasti mati. Ini Indonesia. Pasti mati. Tapi Elia Miron dia bersiap. Saya nggak takut mati. Aku kalau di penjara, aku akan beritakan Injil ke penjara. Dia bertanya sama Tuhan awal-awalnya. Kenapa Tuhan kok aku seperti ini? Aku dibenci banyak orang. Aku dicari banyak orang. Tapi Tuhan kuatkan dia. Bahwa kesetiaanmu akan membawa hasil di kemudian hari.
Karena apa? Kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita sedang persiapkan diri untuk kembali kepada tempat kita yang sebenarnya, namanya surga. Makanya penting sekali, butuh namanya kesetiaan. Butuh apa namanya? Butuh apa namanya? Kesetiaan. So, sebuah keluarga suami istri, yang dibutuhkan bukan hanya duit. Yang dibutuhkan bukan hanya healing terus. Kesetiaan itu yang dibutuhkan pasangannya. Buat apa punya uang tapi tidak setia? Buat apa punya rekening banyak tapi tidak setia? Banyak juga orang menyebut dirinya Kristen. Saya orang Kristen tapi tidak setia. Saya orang gereja tapi tidak setia. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 26. Ayat 14. Yudas mengkhianati Yesus. Jika orang tidak setia kepada Tuhan dan lari dan meninggalkan Tuhan, orang selalu berkata, itu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot salah satu contoh orang yang tidak setia dengan Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Harga Yudas 30 uang keping perak. Bayangkan, banyak orang sekarang meninggalkan Yesus gara-gara uang, gara-gara kenyamanan hidup, gara-gara jodoh, gara-gara cinta. Dengar dengan baik, orang semacam itu mati dalam kegelapan, Pak, kalau dia tidak berbalik. Ini, perhatikan. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari, kita loncat ayat 30. Loncat ayat 30. Oke. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan terjadi, tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Bukankah kita sering berkata begitu? Aku pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Ketika uang ada di depan matamu, sangkal Yesus. Waktu itu engkau tidak butuh uang, apakah engkau bisa mengatakan sekali Yesus tetap Yesus? Kalau engkau tidak menikah dengan aku dan engkau tinggalkan kepercayaan, kita putus. Dengar anak muda, kalau engkau melakukan itu, engkaulah Yudas yang selanjutnya. Ini, pokoknya pendeta aku nanti menikah diberkati di gereja. Baik, bagus. Tapi siapakah yang mendapatkan namanya kata setia? Pokoknya nanti kalau pendeta, kalau aku diberkati Tuhan, aku kembalikan milik Tuhan. Bagus rencanamu. Yang jadi pertanyaan, siapakah yang mendapatkan orang yang setia kepada pekerjaan Tuhan? Banyak orang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Pokoknya apapun terjadi dalam hidup saya,
Aku akan tetap melayani Tuhan. Waktu engkau mengalami ketersinggungan dalam hatimu, apakah engkau tetap setia dan menerima keadaan itu? Banyak kalau orang sudah tidak suka kepada hamba Tuhan, tidak suka kepada orang gereja, dia lari pindah gereja, Pak. Pertanyaan, apakah orang itu disebut setia? Siapakah yang menyebut dirinya baik? Orang setia susah mendapatkannya, Pak. Itu. Banyak orang berkata seperti ini. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dia menganggap dirinya baik. Tapi kata kitab Amsal 20 ayat 6 tadi berkata, siapakah orang yang setia? Oke, lanjut. 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Waktu Bapak Ibu mengalami hadirat Tuhan, Tuhan, aku setia, aku tidak mau tinggalkan engkau, aku akan setia Tuhan, aku apapun yang terjadi, aku tetap setia Tuhan melayanimu. Di tengah berjalannya waktu, imanmu akan diguncangkan. Waktu engkau menghadapi iman digoncangkan, apakah engkau tetap setia? Waktu engkau sedang kelimpahan, imanmu juga bisa goncang. Waktu engkau kekurangan, imanmu juga bisa goncang. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Ini Pak, banyak orang seperti ini. Makanya seorang calon hamba Tuhan itu akan diuji imannya oleh Tuhan. Kalau dia tidak akan uji, pasti dia akan melarikan diri dari pekerjaan Tuhan. Makanya lebih bagus mantan penjahat daripada mantan pendeta. Kesetiaan itu diuji oleh Tuhan. Diuji kekurangan, diuji kemiskinan, diuji tentang penolakan, diuji tentang apapun yang tidak kita sukai. Waktu ujian datang, apakah aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau? Tapi banyak orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pekerjaan Tuhan, meninggalkan kesetiaannya dengan Tuhan. Ini Pak. Jangan tinggalkan istrimu yang menemani dirimu dari nol. Waktu engkau sukses, engkau udah lupa sama istrimu. Karena mentang-mentang punya uang. Dalam waktu membaca ikatan perjanjian nikah, aku mencintaimu, aku mengasihimu sampai maut memisahkan. Maut belum memisahkan, sudah lirik sana lirik sini. Maut belum memisahkan, sudah WA sana WA sini, calling mantan-mantannya. Aku sekarang udah sukses nih. Oh puji Tuhan, haleluya. Kapan kita bisa ketemu? Awalnya puji Tuhan, haleluya. Yang kedua tidak enak, kapan kita bisa ketemu? Jawabmu, nanti kita di seberang ada kafe baru tuh. Apakah itu setia? Tidak. Tidak setia Pak. Kesetiaan murid diuji. Mari kita lihat ayat 36. Kita lihat lompat ayat 40. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam denganku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh tetapi daging adalah lemah. Pak, kenapa orang gampang tinggalkan Tuhan dan tidak mau percaya Tuhan lagi? Karena orang itu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Bajunya Kristen,
tapi dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Para murid ketika berdoa di Getsemani, Tuhan katakan, tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tapi mereka tidur lagi, Pak. Kenapa mereka tidur dan lemah? Karena apa? Mereka percaya, aku sekali-kali tidak akan menyangkal dirimu. Aku sekali-kali tetap akan kuat. Pernyataanmu bagus, tanpa engkau dasari hubunganmu dengan Tuhan, nol. Engkau berkata-kata rohani boleh. Engkau bikin status rohani boleh. Tetapi kalau hubungan pribadimu dengan Tuhan tidak ada, itu yang membuat orang bisa nyangkal Tuhan. Berubah kesetiaannya dengan Tuhan. Dulu kelihatan setia banget, apapun dikerjakan setia banget. Tetapi karena hubungannya dengan Tuhan terputus, kesetiaannya sudah tidak ada lagi. Yang ada kecewa, kepahitan. Kalau orang kesetiaan sudah nggak ada, itu diganti namanya penyangkalan. Kepahitan, tidak bisa mengampuni, kejengkelan. Ini yang terjadi, Pak. Jadi apa yang sering kita alami, itu dialami para murid dulu. Makanya jagalah hubunganmu dengan Tuhan. Supaya apa? Engkau tetap setia. Amin. Katakan kanan kirimu, jaga hubungan dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan. Supaya kamu kuat. Oke. Ayat 43. Kita loncat ayat 43. Dan ketika ia kembali pulang mendapat mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Tidur lagi. Orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, rohnya tertidur. Dan jika orang imannya tertidur, dia gampang tinggalkan Tuhan. Gampang salahkan Tuhan. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya 45 dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah mereka, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Pertanyaannya, ini yang sering dikatakan orang. Kalau Tuhan tahu yang menyerahkan sudah dekat, kenapa nggak dihukum? Kenapa? Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan dosa kita. Dan setan berusaha mempengaruhi banyak orang di sekitarnya. Supaya apa? Yesus itu diprovokasi untuk melawan. Tapi dia tidak pernah melawan. Waktu dicaci maki, dia tidak membalas caci maki. Waktu dia dihina, dia tidak membalas menghina. Kenapa? Ia setia sampai di kayu salib. Misi Tuhan itu beda dengan misi setan. Misi setan ketika kita dipanas-panasin orang, kita ganti manas-manasin orang. Itu misi setan. Misi setan ketika kita disentuh orang, dilukai orang, kita ganti melukai orang. Tapi misinya Tuhan beda. Misinya Tuhan beda. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama serombongan besar orang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Hamba Tuhan yang tidak mengenal Tuhan itu seperti orang-orang ini, Pak. Dia tidak bisa membedakan
ini kemuliaan Tuhan atau bukan kemuliaan Tuhan. Mereka disuruh imam-imam kepala, mengaku dirinya orang beragama, orang mengerti Taurat, orang mengerti hukum-hukum Tuhan, tapi dia tidak pernah menghidupi dan tidak bisa membedakan ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Orang yang setia, dia akan bisa membedakan ini dari Tuhan dan ini bukan dari Tuhan. Amin. Kalau engkau tidak bisa membedakan, orang ini akan menjerumuskan aku, ini orang akan membangun aku. Saudara, sudah lepas dari jalannya relnya Tuhan. Ini Pak. Mari kita lihat. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda itu kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Ketika kita tidak setia, kita gampang bermuka dua Pak. Munafik kita ini. Kalau orang tidak setia Pak, pasti munafik. Makanya gue bisa lihat bawahanmu Pak. Saya pelajari berbagai macam orang berbicara, buku yang saya baca mengenai teori kepemimpinan. Kalau orang kelihatan mendukungmu, kelihatan sopan dengan kau, kelihatan benar-benar bergairah, melayani dan melakukan apa yang kau katakan, belum tentu itu orang bisa dipercaya. Kelihatan mendukungmu, kelihatan, wah aku pokoknya apapun terjadi aku mendukungmu, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Pak, orang jenis ini adalah orang yang paling tidak bisa dipercaya. Buktinya apa? Hai Rabi, salam guru, lalu mencium dia. Ini. Tapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Orang yang kau anggap percaya. Yudas ini bendahara lupa. Dalam bendahara dia, tapi uangnya sering diporotin Pak. Tuhan percaya sama dia. Tapi dia tidak menghargai kepercayaan Tuhan dalam hidupnya. Ini Pak. Tapi Tuhan tetap baik dengan dia. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Kadangkala orang terdekat kita yang menusuk kita. Orang terdekat kita yang bisa kita percayai, itu yang bisa menghancurkan kita. Orang yang kelihatan mendukung, orang yang kelihatan baik dengan kita, itu bisa menghancurkan kita dari belakang. Yang bisa dipercaya dalam hidup ini adalah orang yang setia. Kesetiaannya akan diuji Pak. Kesetiaan suamimu akan diuji kalau ditempatkan di sampingnya banyak perempuan cantik. Halo bapak-bapak. Kesetiaanmu akan diuji kalau istrimu tidak kekurangan masalah keuangan, apakah dia masih setia kepadamu? Saya dengar satu khotbah cukup kaget. Pendeta itu ke Jepang. Dia pelayanan di sana, khotbah di sana. Waktu pelayanan ke Jepang. Orang Jepang itu, perempuan itu sama suaminya kan pasti hormat. Sampai begini kalau kita lihat kan, arigato, makan soto. Hormat sekali. Tapi perempuan itu bilang sama pengkhotbah, nggak seperti itu sebenarnya pendeta. Jadi laki-laki Jepang adalah laki-laki, kalau kita lihat rasanya paling dihormati padahal paling tersiksa dia. Gaji masuk langsung setor kepada istri. Suami hanya dikasih untuk sekedarnya. Naik bis, kerja, kasih makanan sekedarnya. Makanya Jepang itu laki-lakinya pekerja keras.
Dia kerja keras, banting tulang luar biasa. Dia pokoknya makan makanan paling simpel, makanan seperti pop mie. Makanya pop mie itu kan cepat sekali. Habis itu kerja lagi. Tapi sebenarnya ibu-ibunya dia bilang, kami tidak pernah makanan seperti itu. Kami duduk di restoran kungku-kungku. Jepang, Pak. Di sini tidak ada. Semua baik-baik saja. Amin. Sebenarnya nggak amin, Pak. Aku udah terima itu, Pak. Terserah lu lah. Kenyataannya masing-masing. Nah ini, hai teman, itukah engkau datang? Kadangkala orang yang kita banggakan, orang yang bisa kita hormati, orang yang bisa kita hargai, orang yang bisa kita percaya, justru menghancurkan pekerjaanmu. Makanya hidup ini yang kau percayai hanya Tuhan satu-satunya, itu yang utama dan terutama. Istri diuji, suami diuji. Engkau yang masih gadis-gadis, engkau akan diuji dengan laki-laki datang kepadamu melamar dirimu dengan uang begitu banyak sekali, mobil begitu mewah. Asal kau tinggalkan Tuhan Yesus. Halo? Saya pernah Pak ditawari pelayanan Pak. Sewaktu masih mahasiswa. Gabung dengan gereja saya, itu pendetanya. Kamu saya kasih mobil, saya kasih rumah. Pelayanan tempat saya. Gerejanya besar Pak sekarang. Anggotanya 7.000. Saya tidak mau, saya bilang maaf. Saya tidak mencari itu. Aku mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kalau saya terima itu, aku tidak pernah ketemu dengan Apeng, Herianto, Bangkong, Sekong, Akong, apalagi namanya, Kongkong semua. Loce, mana orangnya? Pasti bawa kopi deh. Oh enggak ini. Malam sengsara, minumlah air putih bukan kopi deh. Karena dia ngantuk di gereja minum kopi. Ya nggak masalah buat saya. Nah berarti kan, maka majulah mereka. Mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Mujizat terakhir yang Yesus lakukan, nempel telinga yang putus itu Pak. Setelah melihat mujizat itu dalam Injil lain, Injil-Injil yang lain, mereka pun tidak bertobat setelah lihat nempel. Makanya mujizat tidak membuat orang bertobat. Tapi kita perlu mujizat supaya menyatakan kuasa Allah di tengah orang yang tidak percaya. Amin. Jadi yang kau cari bukan mujizatnya, bukan berkatnya. Carilah pribadi Yesusnya. Itulah sumbernya yang kita cari Pak. Makanya kalau seseorang mencari hanya berkatnya, ketika di gereja tidak diberkati, dia tidak akan pernah setia. Dia hanya mencari kesembuhannya, ketika penyakitnya tidak disembuhkan, dia kecewa, tinggalkan Tuhan. Bisa murtad Pak itu Pak. Kenapa? Dia cari bukan sumber mujizatnya, sumber kesembuhannya. Yang dicari hanya remah-remahnya saja. Mengapa orang banyak murtad? Karena yang dicari remahnya. Kalau aku diberkati berarti Tuhan berkenan kepadaku. Kalau aku disembuhkan berarti Tuhan berkenan kepadaku. Pak, orang disembuhkan langsung saja bisa nyangkal Tuhan kok. Itu. Mari kita lihat. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?
Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tetap menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri." Ketika orang tidak mengakuimu, ketika gereja tidak mengakuimu, ketika gereja tidak memberi tugas, ketika gereja tidak memberikan kesempatan, apakah kau tetap setia atau melarikan diri? Pak, tidak gampang jadi Kristen. Kata siapa gampang jadi Kristen? Ketika engkau disalahartikan oleh keluargamu. Tadi pagi kita baptis, Pak. Satu orang bukan orang Kristen, agama lain. Saya tahu dia anak SMK yang dijamah oleh Tuhan. Saya enggak nyangka beberapa minggu, sebulan lalu saya lihat dia rajin ibadah satu, rajin. Saya pikir ya biasa saja. Rupanya dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia merasa digerakkan oleh Tuhan untuk menyerahkan diri, tapi dia tunda. Akhirnya dia tidak tahan, saya harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia izin baptis kepada orang tuanya, tidak diterima, ditolak. Tapi dia berdoa terus, dan orang tuanya izinkan itu terjadi. Dia tidak takut. Dia tidak takut mengambil keputusan bersama Tuhan. Dia tidak takut mengambil keputusan ikut Tuhan. Karena dia tahu Roh Kudus sudah menerangi hatinya. Bukan sekedar kamu percaya, tapi engkau setia dan benar-benar setia. Kadangkala kita melarikan diri, Pak. Ketika himpitan masalah, kita disalahartikan orang, kita melarikan diri. Kita meninggalkan Tuhan. Itu. Imanmu, kesetiaanmu akan diuji, Pak. Makanya teman bisa menikam dari belakang. Orang yang kau percayai bisa menghancurkan diri. Makanya perlu namanya kesetiaan. Para murid udah dididik, tapi kesetiaannya diuji ketika pencobaan itu ada. Kesetiaan akan kita alami, kita akan kuat kalau kita menjaga roh kita, hati kita dengan firman. Tanpa firman engkau tidak kuat, Pak. Saya ini, Pak, dengarkan baik. Kalau aku tidak mengalami firman, aku tidak kuat pelayanan di sini. Saya tidak mampu pelayanan di sini loh. Karena ada orang menolakku, ada orang memfitnahku, ada orang membuat aku supaya aku pindah dari tempat ini. Tapi itu Tuhan izinkan supaya aku belajar kuat dalam Tuhan. Ini, Pak. Kata siapa pelayanan gampang? Orang lihat, waduh kebaktian udah rame, nyaman. Ya sekarang kau lihat nyaman. Ketika saudara mengalami penolakan itu, orang yang kau anggap rohani menolak dirimu, itu tidak gampang. Ketika orang tidak menyukai aku, mereka juga tidak suka akan anak-anakku. Anak-anakku juga ditolak, anak-anakku juga dibully. Kalau bapak mamanya tidak suka akan kami sebagai hamba Tuhan, mereka juga tidak suka akan anak-anak saya. Dari SD, Pak, udah dibully, Pak. Makanya kenapa banyak hamba Tuhan itu kepahitan dalam hidup dia. Kenapa? Melihat orang-orang yang dikembalakan bapaknya itu mengecewakan semua. Bukan menjadi seorang sahabat, seorang penolong, seorang yang seperti bapak kepada anak.
tapi tukang pembuli. Anak-anak saya cerita semuanya. Saya katakan tetap kuat. Saya didik cukup keras mereka. Dan mereka sekarang kuat ketika keluar menghadapi orang menghina dia, orang rasis dengan dia, orang begini. Biasa kecil itu. Ini Pak. Iman kita akan diuji, kesetiaan kita akan diuji. Waktu ujian datang, tetap Pak, tekun, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Tuh. Baru disinggung sedikit sudah ngambek, gak mau ke gereja. Iman model apa kayak gitu? Belum dilempari batu, belum pedang ada di sini, masih percaya Yesus, potong leher kamu. Ingat kerusuhan di Ambon? Ada satu pendeta di Ambon cerita, ada anak kecil umur 12 tahun pulang dari retret Pak. Pulang dari retret, begitu semangat retret, satu kali di tengah jalan dicegat orang-orang yang tidak suka akan kekristenan. Pendeta GBI Rock Kris Manusama cerita, anak kecil diadang, sementara pisau ada di sini. Ditanya, mau nggak kau nyangkal Yesus? Dia jawab, beta Laskar Kristus. Cerut masuk. Maukah engkau nyangkal Yesus? Beta Laskar Kristus. Masukkan, cek digini-gini. Pecah perut keluar. Anak itu jadi martir pertama kali di Ambon. Ini Pak, nggak gampang. Tapi engkau akan kuat kalau engkau betul-betul dengan firman itu. Yang kedua, ketika orang tidak setia kepada Tuhan, apa yang terjadi sebenarnya? Mari kita lihat Matius pasal 27 ayat 1 dan seterusnya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait Allah, bait suci. Lalu pergi dan di situ dan menggantung diri. Penyesalan. Kalau engkau tinggalkan Tuhan Yesus, yang ada penyesalan dan kematian. Katakan kanan kirimu, tetap setia kepada Yesus sampai akhir. Amin. Karena ada lagu, mengikut Yesus keputusanku. Itu lagu itu diciptakan tidak segampang kita nyanyikan Pak. Mereka dianiaya, mereka dibunuh, mereka menderita. Itu Roh Kudus kasih lagu itu kepada orang. Tidak gampang. Kita baru kekurangan sedikit aja udah salahin Tuhan Pak. Kita seperti kadang-kadang Pak, seperti Yudas. Tapi kita kembali bertobat. Yudas tidak bertobat. Yang ada penyesalan. Orang yang tidak setia, yang ada penyesalan dan kematian selama-lamanya. Karena Alkitab berkata, keselamatan hanya di dalam Kristus. Ketika orang tidak setia Pak, apa yang terjadi? Dia ditolak Tuhan. Yohanes 3 ayat 36, mari kita baca.
2, 3. Tetapi ia tidak akan melihat hidup, melainkan taat itu dalamnya ada setia. Barang siapa setia kepada Yesus, melakukan firman-Nya, ia tidak akan, perhatikan, ia beroleh hidup kekal. Kalau tidak setia, dia tidak akan melihat hidup, tapi melihat kematian. Melainkan murka Allah tetap di atasnya. Kesetiaan penting. Ayo keluarga semakin setia. Ayo anak-anak muda semakin setia. Ayo lakukan semakin setia. Engkau jangan melakukan ingin dilihat orang. Engkau jangan menyanyi karena ingin dilihat orang. Upahmu sekedar dari orang itu. Makanya saya bilang istri saya, ibu-ibu nyanyi latihan, waktu latihan nyanyinya keren. Waktu pas nyanyi suaranya entah kemana. Tidak masalah. Karena kita bukan Indonesia Idol. Jangan saja engkau tidak setia waktu latihan, pas tampil tiba-tiba ujuk-ujuk datang, lagunya tidak tahu, cuma mudah. Itu namanya nggak bener, Pak. Orang setia itu pasti disiplin. Saya nyanyi apapun, suara kamu apapun, nyanyi saja. Karena kau nyanyi bukan buat manusia, kau nyanyi buat sang raja kita. Amin. Kalau orang-orang suaranya jelek, coba yang ngelatih aku. Lu yang tahu nggak mau ngelatih ngapain? Banyak orang cuma pintar komentar, tapi tidak setia dalam pekerjaan Tuhan. Ini Pak. Pasca ini ada film enggak? Belum ada filmnya. Natal harus dibuat film. Nah, setia Pak. Ada kesempatan, setia. Ada orang, jangan dengar omongan orang yang tidak membangun. Dekornya apa? Triplek, coba digesek-gesek begini. Apa sih bagusnya? Coba matikan lampunya dulu yang sebelah. Bagus nggak kira-kira? Bagus kan? Kalau mati semua, keren Pak. Tidak semua orang bisa punya ide semacam ini. Tuhan pakai orang-orang jenis ini yang Tuhan pakai di bidang ini. Cuma gitu aja aku juga bisa. Pak, Alkitab Amsal 20 ayat 6. Banyak orang mengatakan aku ini baik. Kesetiaannya ada. Ini Pak. Masih ada kejutan lagi, Ben. Jangan lupa Paskah ada petasan ya. Biar terkejut semua. Masih punya petasan? Nggak ada. Loh, ini Epan yang cari itu. Jangan tabung gas Pak Pendi di bawah sini. Hancur benar. Yang 12 kilo. Pak Pendi biar kita ada kejutan Paskah. Pinjam tabung gas 1. Viral Pak, gereja hancur. Siapa pendetanya? Goblok amat pendetanya. Udah lebih parah lagi. Kita ditolak Tuhan. Mari kita lihat Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 15. Mari Bapak Ibu kita lihat. 2, 3. Tetapi anjing-anjing, itu bukan anjingmu Nita. Siapa kemarin anjingnya Mega hilang 2 hari ketemu kembali, aku lihat di Facebook. Anjing itu hewan yang paling setia. Tapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang mencari dusta yang melakukannya tinggal di luar, ditolak Tuhan Pak.
Tahu anjing-anjing, anjing kembali ke muntahnya. Artinya orang yang sudah mengenal kebenaran, dia kembali ke dosa yang lama. Murtad, Pak. Tinggal di luar. Kalau ngomongkan kasar, anjing-anjing. Penyembah-penyembah berhala, tukang sihir. Tuh. Penyembah berhala itu bukan hanya di pohon, bukan hanya di batu. Tapi orang yang menempatkan Tuhan di nomor sekian dalam hidup dia, itu termasuk penyembah berhala. Makanya hari Minggu ke gereja jangan mancing, gue bilang. Makanya gue bilang kemarin, saking mancing terbawa mancing, mimpi pun mancing. Tarik. Mulut istrinya ditarik. Wow, dapat ikan besar. Kacau deh. Oh, siapa? Ulangan 32 ayat 20, mari kita baca. Ulangan pasal 32 ayat 30. Kita baca 2-3. Bagaimana bersatu orang dapat mengejar sirbohong dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak, gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan kepada mereka. Ayat 20, bukan 30, ayat 20. 2-3. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Kita harus setia, Pak. Amin. Apa sih yang harus kita buat sebenarnya? Coba mari kita lihat Ulangan 12 ayat 31 sampai 32. Ulangan pasal 13 ayat pasal 12. Kita baca 2-3. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki, anak-anaknya perempuan dibakar. Mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan kau menambahnya ataupun menguranginya. Alkitab tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, Pak. Makanya kata orang, salin itu artinya tambah. Sesat itu namanya. Boleh tambah ini, boleh tambah ini, boleh tambah ini. Tidak boleh, Pak. Hukum yang betul-betul benar, hukum yang betul-betul membuat manusia mengalami kedamaian kekal, hanya firman. Hanya firman, tidak ada lagi. Mari kita lihat Ulangan pasal 5 ayat 32. Ulangan 5 ayat 32. 2-3. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Setia. Ulangan 26 ayat 19. Mari kita baca 2-3. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya, asal setia. Amin. Katakan, asal aku setia. Asal aku setia. Aku menjadi umat terpuji, ternama, terhormat, karena perjanjian Tuhan. Asal aku setia. Mari kita bangkit berdiri. Satu ayat firman Tuhan kita baca. 2 Timotius pasal kedua. Ayat 11 sampai 13. 2 Timotius pasal kedua ayat 11 sampai 13. Kita baca 2-3. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia selalu kasih kesempatan kepada kita. Waktu kita tidak setia, Tuhan kasih kesempatan sama kita.
selalu dan selalu. Mari tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan, kadangkala kami seperti Yudas, kami seperti Petrus, kami seperti para murid yang lain. Kami suka melarikan diri dan berusaha tidak setia kembali kepadamu. Tapi Engkau berkata Tuhan, jika kita mati dengan Yesus, kita pun akan hidup dengan Yesus. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Yesus. Jika kita menyangkal Yesus, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Tuhan selalu kasih kesempatan supaya kita kembali kepadanya. Mari Bapak Ibu renungkan baik-baik. Apakah aku sudah setia dengan Tuhan dalam segala perkara? Apakah aku sudah setia dengan Tuhan? Kalau kita setia dengan Tuhan, itulah kita bisa berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Makasih Bapa di surga. Kuserahkan mereka ke dalam tangan. Darah Yesus bekerja. Darah Yesus bekerja. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Berkali-kali Kau menolong, Kau kuatkan. Ada Yesus setia. Kita nyanyikan dari awal pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongmu, meskipun duri dalam dagingmu tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Meskipun doaku jawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih, ku percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali kuatkan. Ibu Gembala nanti berdoa. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Bapa di dalam surga, malam hari ini Tuhan kami kembali bersyukur. Kalau kami mengenang siapa kami, terlalu banyak kami menyakitkan hati Tuhan. Dengan yang kami lakukan, yang kami katakan,
kami buat, kami pikirkan, Tuhan, kami seolah-olah menganggap Tuhan tidak ada bersama kami. Kami seenaknya dengan hidup ini, kami seenaknya dengan pikiran ini. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, sebenarnya kami tidak layak untuk ditebus, tetapi karena Tuhan setia, Tuhan menciptakan kami dengan satu tujuan, yaitu Tuhan mau mengasihi kami, membagi kasih-Mu dengan kami, Tuhan. Tetapi kami ini tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih dikasihi oleh Tuhan. Ampuni kami Bapa di surga. Malam hari ini Tuhan, kami hanya ingin berlaku setia di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang menyakitkan hati kami, menyakitkan perasaan kami. Ego kami tergores Tuhan, membuat kami menjauh daripada Tuhan. Ampuni kami Bapa di surga. Malam hari ini Tuhan, biarlah kami tidak menjadi Yudas yang menyalibkan Tuhan untuk kesekian kali. Tetapi sepanjang hidup kami, beribu-ribu kali Tuhan kami menyalibkan Tuhan. Tapi ketika kami datang mohon pengampunan, belas kasihan, Tuhan selalu beri itu kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini Tuhan, tumbuhkanlah iman itu di hati ini. Kami bukan menjadi agama Kristen, tapi kami mengalami Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, tolong kami Bapa. Tuhan, aku percaya hikmat Tuhan berikan kepada kami. Menjalani hari-hari ini berjalan dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami tidak sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaan kami, belas kasihan-Mu selalu ada. Kami naikkan syukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih menebus kami, sehingga kami tidak mengalami malam sengsara ini. Kami bersyukur kepada-Mu. Bapa di surga, tanamkan di hati kami mengasihi orang-orang berdosa di sekitar kami. Tuhan, tolong kami, karena tidak ada satupun di dunia ini Tuhan yang bisa kami bawa di dalam kekekalan. Hanya Tuhan memenangkan orang bagi Tuhan. Mereka menerima Yesus, mereka berubah dalam hidupnya. Itulah yang menjadi hal kekal yang kami bawa ketika kami dalam keabadian. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang jauh dari sempurna. Tuhan, tolong dia Tuhan. Tolong mengerti, terus mengerti isi hati Tuhan. Yang tidak mampu dia lakukan Bapa, tolong dia mampu melakukannya bersama dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan, melihat dia sebagai hamba-Mu, perpanjangan tangan Tuhan, lidah Tuhan untuk menegur kami, membuat kami berbalik kepada Tuhan. Terima kasih, ini kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih terus mengasihi kami. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.